Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nama saya Haya Lutfi Amani dengan NPM 211302303 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan PDK atau MK merupakan bagian dari fundamental kepramukaan yang harus diketahui oleh pembina pramuka, sekaligus diimplementasikan dalam mendidik dan membina peserta didik sebagai generasi penerus sesuai dengan tujuan dari gerakan pramuka. 4 prinsip dasar kepramukaan atau PDK meliputi 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. 4 PDK atau prinsip dasar kepramukaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota. Gerakan pramuka ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik, sehingga pengalamannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Setiap anggota gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan. 3. Pengamalan nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk 1. Menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya, serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan, serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebinekaan. 3. Melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Yang keempat, mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama-sama berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Memahami potensi diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingan masa depannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang keenam, mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. 8 metode kepramukaan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. 2. Belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan mengutamakan sebanyak mungkin kegiatan praktik secara praktis pada setiap kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi anggota muda. 3. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin peserta didik sendiri. Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar pemimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. Kegiatan berkelompok memberi kesempatan untuk saling berkompetisi dalam suasana persaudaraan guna menumbuhkan keinginan untuk menjadi lebih baik. 4. Kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup setiap anggota gerakan pramuka. Diselenggarakan dengan memperhatikan 3 pilar pendidikan kepramukaan, yakni modern, manfaat, dan taat asas. 5. Kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka merupakan kegiatan rekreasi yang edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan, dan tidak jarang diikuti dengan kegiatan yang menarik dan menantang, terutama bagi kaum muda agar bersedia dan mau bergabung dalam gerakan pramuka, serta bagi anggota pramuka agar tetap terpikat mengikuti serta mengembangkan kegiatan kepramukaan. 6. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Anggota dewasa berfungsi sebagai perencanaan,
organisator, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan penilai. 7. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Penghargaan berupa tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang peserta didik agar secara bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan. 8. Satuan terpisah antara putra dan putri. Satuan terpisah pramuka putra dan pramuka putri ditetapkan di gugus depan Satuan Karya Pramuka dan kegiatan bersama. Satuan Pramuka Putri dibina oleh pembina putri dan Satuan Pramuka Putra dibina oleh pembina putra, kecuali perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra. Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, menantang, mengandung unsur pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.